Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Nah, pada kesempatan pagi hari ini bertemu lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, di mana kita di hari-hari ini mengalami suatu musibah, ya virus yang semakin ganas, apalagi ada varian baru Delta. Nah, kita mau lihat dari kebenaran firman Tuhan, ada sebuah tokoh yang benar-benar mereka dalam kehidupannya terdesak, bahkan hukuman yang dia terima nggak main-main, tapi Tuhan masih menyertai kehidupan mereka sampai mereka diangkat sama Tuhan. Ya, kita buka dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25 Bapak Ibu. Daniel pasal 3 ayat 22 sampai 25. Di situ dituliskan, karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu yang dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut lalu bangun, dan dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu merupakan seperti anak dewa. Nah, kita pasti sangat tahu cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dimana mereka disuruh untuk menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Setiap ada bunyi-bunyian mereka harus menyembah. Mungkin peristiwanya hampir sama kayak dengan kita. Bedanya kita dilanda dengan virus. Kalau pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, di sana dia harus mengikuti titah seorang raja. Nah, di sini kita bisa lihat dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, penyertaan Tuhan itu buat umat Tuhan itu tidak tentang Tuhan akan membebaskan dari setiap masalah karena kita anak Tuhan, tapi justru karena Tuhan ada dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap permasalahan yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat ayat yang ke-17 dan ke-18 itu dituliskan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan juga dalam perapian yang menyala-nyala itu dan di dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku yang dirikan. Nah, kita lihat karena pemberontakan, karena Sadrak, Mesak tidak mau menyembah, dia memiliki iman yang sungguh luar biasa terhadap Tuhan. Dia tetap, meskipun Tuhan tidak menolong, tapi dia tetap akan terus menyembah Tuhan. Meskipun Tuhan, misalnya Tuhan membiarkan Sadrak, Mesak pada saat itu mati terbakar, kita lihat iman seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa harus contoh di dalam kehidupan kita di hari-hari ini, yang mungkin sekarang banyak sekali yang orang sudah terpapar COVID. Bahkan kita juga kehilangan saudari kita yang mungkin karena terpapar COVID. Tapi di sini kita mau di hari-hari ini belajar iman kita kepada Tuhan, yang meskipun dalam segala masalah ada yang kita hadapi, itu bukan melainkan iman kita semakin lemah, bahkan iman kita tuh mau tertuju kepada Tuhan terus. Nah, di sini bedanya iman dari seorang Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka memiliki harapan yang
sungguh luar biasa, karena mereka tahu kalau misalnya Tuhan yang mereka sembah itu akan menyertai mereka. Nah, kita mau dalam kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka dimasukkan dalam perapian, bahkan ada satu orang yang menjaga mereka. Dia dengan bisa dilihat dia senantiasa jalan di sekitar mereka, bahkan seolah-olah mengelilingi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, dalam kehidupan kita mungkin kita menghadapi sebuah masalah apapun itu, mungkin apapun yang Bapak Ibu alami, saya alami, itu ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan ada di sekitar kita, bahkan menjaga kita, menyertai kehidupan kita. Ya, tapi kita mau tidak hanya kita menyepelekan ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, tapi kita menyepelekan. Kita mau dalam iman kita percaya kepada Tuhan, kita mau iman kita tuh terus melekat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 16, di situ dituliskan, kita mau ingat kembali dengan apakah Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku minta kepada Bapa-Ku, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Kita tahu Tuhan mengirimkan kita, penyertaannya itu melalui Roh Kudus. Nah, melalui Roh Kudus itu kita terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan, agar di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu melindungi. Mungkin ini sebuah kesaksian dari saya sedikit, yang dimana saya punya adik-adik di Surabaya, Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu sekitar, mungkin kalau misalnya dihitung dari sekarang, sekitar 1 bulan yang lalu ya Bapak Ibu, itu mereka, adik-adik saya terkena COVID, positif COVID. Sebagai seorang kakak merasa sedih, waduh, jangan sampai mereka mungkin dipanggil Tuhan lebih dulu, padahal umur mereka masih kecil-kecil. Seorang kakak kayak merasa, wah, sempat ragu, sempat takut. Tapi ayat ini menguatkan saya. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego aja, dia gak peduli dia akan mati, dia gak peduli akan hidupnya ke depannya ya apa. Tapi kita lihat ketika imannya mereka kuat sama Tuhan, mereka bisa diangkat. Dari situ saya merasa, oh ya, saya percaya janji Tuhan. Pada akhirnya sampai sekarang, puji Tuhan, Tuhan menunjukkan penyertaannya, kasihnya pada adik-adik saya. Mereka ya sembuh, puji Tuhan sembuh, mereka bisa kembali aktivitas seperti biasa. Nah, kita mau bersama-sama Bapak Ibu, ketika masalah menerpa hidup kita, jangan iman kita malah jatuh, malah kita gelisah. Ketika kegelisahan itu ada dalam kehidupan kita, itu gak menyelesaikan apa-apa, malah membuat hidup kita makin kacau. Ketika kita gak fokus kita hilang, tujuan kita sama Tuhan itu hilang, pasti kita gak tahu kita mau arah kemana, pasti akan bingung, seperti orang tersesat. Wah, nah, tapi kita mau belajar bersama-sama dari iman seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sungguh luar biasa, yang menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Kita mau menuruti apa yang Tuhan mau. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, itu harus ada konsekuensinya. Kita harus mengikuti, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai
kita hari-hari ini kita udah dapat penyertaan Tuhan, tapi kita tidak melekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama di hari-hari ini, terus belajar kebenaran firman, terus mendengarkan kebenaran firman, terus mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu mungkin sekian kebenaran firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.